Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Obat Tidur. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui siaran langsung dalam program Obat Tidur ini. Malam ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara-saudara, ya, berbicara tentang kemenangan besar yang dialami oleh orang-orang benar. Yaitu saya akan mengupas tentang kepribadian Kaleb. Jadi keberhasilan Kaleb lah yang akan saya sampaikan buat kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Raja semesta alam, Allah yang menciptakan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kami Bapa adalah untuk kemuliaan-Mu, dan hidup kami ini adalah untuk sukses. Dan kami rindu ya Bapa, bahwa kegagalan yang selama ini mungkin dialami oleh beberapa orang, saya merindukan Bapa melalui kebenaran firman ini bahwa kegagalan dirubah menjadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk kita melalui kisah tokoh Kaleb. Saya akan mulai dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 24. Demikian. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat di sini bahwa Kaleb adalah memiliki kelainan jiwa dari orang-orang yang lain. Kelainan jiwa maksudnya di sini bukan berarti dia memiliki sesuatu hal negatif atau seperti ini. Namun bahwa dia memiliki kelebihan yang luar biasa daripada 10 orang lain. Ya, 10 orang lain pengintai. Mereka ada 12 orang pengintai, salah satunya Joshua dan Kaleb. Dan yang pasti juga bahwa Kaleb berbeda dengan Joshua, tapi yang paling berbeda adalah dengan 10 orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa dikatakan lain jiwanya, dan oleh karena kelainan jiwa itu dia miliki, maka dia berhasil masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan demikian saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahasia keberhasilan Kaleb. Hal yang pertama, bahwa dia memiliki integritas atau integrity of life. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsisten dalam tindakan, nilai-nilai, metode-metode atau ukuran-ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas adalah berarti dia adalah orang yang jujur. Jadi bahwa Kaleb ini dikatakan adalah orang yang jujur. Mengapa saya katakan poin pertama bahwa dia memiliki integriti dan orang yang jujur? Joshua pasal 14 mencatat ayat 7 sampai 9. Ketika mereka memasuki negeri Kanaan dalam mengintai, ya waktu itu mereka disuruh untuk mengintai. Dan orang-orang kawan-kawannya pulang dari negeri itu dan berkata-kata dengan hal yang negatif. Tetapi dia memberikan adalah kata-kata yang positif dan sejujur-jujurnya dia sampaikan, dan nats ini saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Itu sebabnya saya katakan bahwa poin yang pertama, keberhasilan oleh Kaleb adalah dia memiliki integrity of life, atau Kaleb memiliki integritas yang dapat dipercaya. Kalau Tuhan Yesus berkata pada zamannya waktu itu 2000 tahun yang lalu bahwa angkatan ini adalah angkatan yang bengkok, angkatan yang jahat, artinya bahwa juga sudah langka orang menjadi orang yang jujur. Tetapi Alkitab mencatat di sini bahwa Kaleb adalah orang yang jujur.
Dikatakan ayat 8, sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Hal yang luar biasa, saudara, kita mendengar pembacaan itu adalah dia pribadi yang jujur. Di dalam Amsal 2 ayat 20-21 dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang yang baik dan peliharalah jalan akan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di sana. Amsal 2 ayat 20-21 ini mencatat bahwa orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Seseorang memiliki integritas, dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa dan dapat dipercaya. Olehnya lah Tuhan memberikan tanah pusaka daerah Hebron kepadanya. Saya menghimbau kita semua supaya kita dapat memiliki karakter seperti Kaleb ini. Di dalam Yosua 14 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jepun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dan sepenuh hati. Jadi oleh karena karakter yang dia miliki lah, salah satu yang tadi yang jujur itu, bahwa dia akhirnya mendapatkan janji Tuhan. Mari kita terus berusaha untuk hidup jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, Kaleb memiliki intensif life. Hidup yang intensif adalah hidup yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu untuk memperoleh hasil yang optimal. Artinya bahwa dia selalu bekerja sungguh-sungguh untuk bisa dia mendapatkan hasil yang maksimal. Seberapa banyak orang, saudaraku, merindukan hasil yang besar, tetapi dia bermalas-malasan. Dalam program ini juga, saudaraku, kenapa saya terus-menerus membuat program obat tidur ini? Karena saya merindukan, ingin memaksimalkan diri saya, mengoptimalkan potensi yang ada padaku untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena oleh karena situasi dan kondisi saat ini, dampak daripada COVID-19 yang merupakan musuh yang tidak kelihatan tapi nyata pekerjaannya membuat orang mati dan sakit, sehingga terbataslah saya untuk mengunjungi orang. Terbataslah saya berpergian. Maksud hatiku untuk mendoakan orang sakit atau orang susah yang saya berdoa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika aku datang ke rumahnya, mereka menutup rumahnya. Jadi melalui program obat tidur inilah saya ingin mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Melalui program obat tidur inilah, saudara-saudara sekalian, bahwa kita masuk dalam suatu ruangan. Saya memberkati Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalaupun saya sebutkan adalah ruangan tanpa tembok. Jadi ruangan dunia maya kita sekarang. Dan saya sungguh memiliki komitmen dan kesungguhan hati untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Maka saya mohon, bantulah saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Bapak Ibu Saudara saat ini merasa diberkati, dan mohonlah dibagikan secara live video ini. Siapa tahu juga ada sahabat saudara-saudara yang membutuhkan firman Tuhan ini. Apalagi kalau selama ini dia sudah gagal, akhirnya dia putus asa. Namun ketika dibagikan ini, dia mendengarkan renungan ini, bagaimana kunci keberhasilan Kaleb, maka dia akan memiliki semangat yang baru. Saudara diberkati Tuhan, saya juga diberkati Tuhan. Nah,
Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Dikatakan di sana, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 50 tahun lamanya diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku yang waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah berbicara bahwa memang Kaleb selalu intens dalam kehidupannya. Dia memelihara hidupnya. Dan yang sangat-sangat menarik saya lihat adalah dia sudah berumur 85 tahun. Dan waktu janjikannya tanah Hebron itu, dia umur 45 tahun. Dia merasakan masih sama kekuatannya dengan 45 tahun yang lalu. Wah, ini hal yang luar biasa. Saudara-saudara, Kaleb tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji itu akan digenapi kepadanya. Kaleb berpegang dengan segenap hati, sehingga Hebron, tanah yang dijanjikan itu, menjadi miliknya. Dalam perjalanan menuju janji Tuhan, ada banyak hal, tantangan, pengalihan perhatian, kekuatan dan ketakutan, bahkan juga kemalasan dan lain-lain, sehingga orang-orang tidak bisa dia mengoptimalkan kekuatan pribadinya untuk meraih janjinya. Maka oleh karena itu, betapa pentingnya kita harus mengatur diri kita agar intensif, tetap fokus, tekun, dan semangat berjuang untuk meraih apa janji Tuhan. Kaleb adalah dia melakukan itu dalam perjuangan untuk memperoleh janji Tuhan, dan meminta juga jangan pernah bimbang, karena orang yang bimbang dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, bahwa Kaleb ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ataupun intimacy with God. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sungguh sepenuh hati. Nah, dalam Yosua pasal 14 ayat 9 bagian B dikatakan demikian. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kata mengikuti itu ada kaitan, saudara-saudara sekalian. Ada persekutuan. Ada komunikasi yang disebut orang-orang pintar adalah komunikatif. Kaleb sungguh mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Ada banyak tantangan dan peperangan yang harus dialami. Kalau kita melihat saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam pasal 14 ayat 14 kitab ayat 15 kitab Yosua, tantangan yang dihadapi bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang besar, bagaikan raksasa. Dikatakan nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar. Ini. Jadi yang dihadapi adalah orang yang paling besar, diantaranya orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti perang. Artinya apa? Bahwa orang-orang inilah yang dikalahkan oleh si Kaleb untuk bisa dia menduduki negeri itu. Nah, kalau kita banyak memiliki doa, hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, membantu kita untuk meraih setiap impian kita. Orang yang berdoa, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, gantung kepada Tuhan. Orang yang mengharap kuasa Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan atau yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena dikatakan Yeremia
17 ayat 7 sampai 8, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan dan kehidupannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air itu dan tidak mengalami daunnya layu, dan menghasilkan buah tepat pada musimnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Rupanya kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita setelah itu artinya kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Apa yang dikatakan Yesaya pasal 40 ayat 31. Nah, itu adalah berbicara tentang pengharapan. Nah, kalau saudara-saudara memiliki pengharapan kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka saudara akan memiliki juga hubungan yang baik dengan Tuhan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan gaya hidup saudara adalah seperti burung Raja Wali, dan makin lama makin naik terus kalaupun datang badai, dan juga makin lama saudara berjalan dalam menantikan janji Tuhan, saudara tidak akan lelah, dan sampai saudara menerimanya, saudara tetap kuat, saudara-saudaraku. Yang keempat, bahwa ciri-ciri yang dimilikinya adalah dia memiliki iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan di dalam Yosua pasal 14 ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepada Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ini adalah hal yang menarik, saudaraku, bahwa dikatakan dalam Yosua pasal 14 ayat 12 itu adalah berbicara tentang Kaleb adalah memiliki iman yang berkemenangan, iman yang tangguh, iman yang kuat. Kalaupun dia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Hebron itu. Dia berkata kepada Yosua, engkau sendiri mendengar waktu itu bagaimana Musa berjanji kepadaku bahwa itu akan diberikan kepadaku. Saya akan memilikinya. Nah, saudaraku, ini hal yang luar biasa. Nah, kata berikanlah kepadaku pegunungan itu adalah bicara tentang tindakan iman sebagaimana dia meraih janji itu. Maka oleh karena itu milikilah iman yang berkemenangan. Dan saya percaya bahwa rencana itu adalah rencana yang luar biasa buat hidup saya dan hidup saudara-saudara sekalian. Dan kiranya kemenangan besar kita alami. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sekalian selama ini ada yang merasa gagal, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian juga sudah ada sesuatu hal yang dinantikan tapi banyak halangan dan rasanya tidak mungkin, saya merindukan bahwa kita meneladani Kaleb ini. Kaleb dia adalah orang yang memiliki integriti atau integritas. Kaleb itu juga adalah orang yang intensif tentang dirinya. Dia memelihara dirinya sungguh-sungguh bagaimana dia supaya bisa dia melayani Tuhan dan meraih janji Tuhan. Bahkan juga bahwa dia adalah pribadi yang memiliki iman yang berkemenangan. Yakinlah kepada Tuhan bahwa Tuhan, saudaraku, memilih saudara menjadi anaknya karena Tuhan ingin memberkati saudara-saudara sekalian. Persoalan hidup memang akan selalu berganti, akan selalu datang, tapi itu bertanda bahwa saya masih bernapas, saudara masih bernapas. Percayalah bahwa tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong saudara, dan telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Dia selalu menantikan pergumulanmu, dia terbuka untuk suara-suara atau seruan doa-doamu. Dia adalah pribadi yang mengasihi engkau. Dia berkata, hai orang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia selalu mengetuk pintu hati kita untuk kita datang membuka pintu hati, lalu dia akan makan bersama dengan kita, diam bersama dengan kita. Dia adalah pribadi yang mengasihimu. Sebesar apapun persoalanmu, percayalah, dia mengasihi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini saya berdoa kepada orang-orang yang punya masalah yang sedang menonton program ini. Kiranya Tuhan Yesus engkau mengangkat semua persoalan mereka. Saya berdoa Tuhan, biarlah kiranya Bapa engkau berkati mereka yang miskin, dan juga engkau pulihkan perekonomian mereka, yang sakit engkau sembuhkan, dan juga rumah tangga mereka Tuhan kiranya mendapat kebahagiaan.
Saya berdoa Tuhan, tolonglah juga anak-anak mereka, keponakan atau siapa saja yang bersama dengan mereka. Terus anak-anak kami pelihara mereka semua menjadi anak yang baik dan tidak terbawa arus dunia ini. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, kiranya keberhasilan menjadi bagian saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, keberhasilan yang dimiliki Kaleb yaitu memperoleh Gunung Hebron sebagaimana janji Tuhan. Bukankah janji Tuhan bahwa kami adalah hidup berkelimpahan? Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih karena sudah mengikuti program ini. Dan jikalau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan merasa diberkati, mohonlah diikuti dan setiap malam, dan juga mohon dibagikan kepada saudara-saudara kita, karena orang lain juga ingin mendapatkan berkat sebagaimana yang saudara dapatkan. Saya akan hadir dalam setiap jam 10.30 untuk memberkati saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudara adalah pribadi yang hebat, pribadi yang sukses. Anda dilahirkan untuk sukses. Puji Tuhan. Haleluya.